Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai problem-based learning. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ninik Sumiati, Puspita Ratna Kamila, Ayu Fitri Ar-Rahma, Sevilla Della Amiruddin, dan saya sendiri Suci Lindriani. Problem-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan serta memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. PBL dikembangkan untuk pertama kali oleh Profesor Howard Burroughs sekitar tahun 1970-an. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran yang kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memenuhi pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL pembelajarannya lebih mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. PBL mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah sekaligus melatih kemandirian peserta didik. Saya Ninik Sumiati, NIM 01, akan menjelaskan tentang problem-based learning menurut ahli yaitu Trianto yang mengemukakan karakteristiknya. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan atau masalah. Nah, PBL atau problem-based learning ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan atau masalah, bukannya mengorganisasikan di sekeliling atau di sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan tertentu. Problem-based learning atau PBL mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan atau masalah yang kedua-duanya secara sosial penting bagi secara pribadi atau bermakna bagi siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik untuk menghindari jawabannya sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun problem-based learning ini mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, masalah yang dipilih yaitu benar-benar nyata atau dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga yaitu penyelidikan autentik. Metode problem-based learning menghendaki siswa untuk melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis, kemudian mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, membuat referensi, dan merumuskan kesimpulan. Nomor 4 yaitu menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Problem-based learning (PBL) menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Bentuk tersebut dapat bentuk berupa laporan, metode fisik, video maupun program komputer. Karya nyata itu kemudian didemonstrasikan atau dipresentasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka telah pelajari dan menyediakan suatu alternatif terhadap laporan atau makalah tersebut. Yang terakhir yaitu kerjasama. Metode problem-based learning dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu sama lain, sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk siswa secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagai inquiry dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. Problem-based learning (PBL) biasanya terdiri dari 5 tahapan utama yang dimulai dari guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil karya siswa. Terima kasih dari saya. Tujuan problem-based learning atau PBL. Adapun tujuan menurut Rusman yaitu penguasaan isi belajar dan disiplin heuristik serta pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Adapun PBL
juga berhubungan dengan belajar tentang kehidupan yang lebih luas, keterampilan memaknai informasi, kolaborasi, dan belajar tim, serta keterampilan berpikir evaluatif dan reflektif. Adapun tujuan PBL menurut Rianto yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, serta belajar peranan orang dewasa yang autentik dan menjadikan pembelajaran yang mandiri. Selanjutnya, tahap-tahap dalam problem-based learning. Tahap yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Tahap yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Guru membagi siswa ke dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Berikutnya, kelebihan dan kelemahan model problem-based learning. Yang pertama yaitu kelebihan. Sebagai suatu model pembelajaran, problem-based learning memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang keenam, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Dan yang terakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Yang kedua yaitu kekurangan. Yang pertama, manakala siswa tidak minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dan yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Baik, saya Puspita Ratna Kamila, NIM 15, akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membatasi pelaksanaan model PBL dalam kelas. Yang pertama, kesulitan bagi guru untuk mengubah gaya mengajarnya. Ya, seperti yang kita ketahui, setiap guru mempunyai gaya mengajar mereka masing-masing. Jika proses belajar mengajar diubah dengan menggunakan PBL, maka guru tersebut harus mengubah gaya mengajar mereka, dan guru harus mempelajari terlebih dahulu gaya mengajar yang seperti apa yang bagus untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Yang kedua, butuh lebih banyak waktu untuk siswa dalam memecahkan situasi yang bermasalah. Yang ketiga, kelompok atau individu dapat menyelesaikan pekerjaan mereka secara lebih awal ataupun lebih lambat. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis masalah membutuhkan materi dan penelitian yang mahal. Yang kelima, sulit menerapkan model pembelajaran berbasis masalah di semua kelas. Artinya, bisa saja 1 atau 2 siswa dapat belajar menggunakan strategi tersebut, namun tidak dengan yang lainnya. Yang keenam, tidak membuahkan hasil untuk menggunakan strategi ini kepada siswa yang tidak dapat sepenuhnya memahami nilai atau cakupan masalah dengan konten sosial.
Dan yang terakhir, cukup sulit untuk menilai pembelajaran tersebut. Terima kasih.